Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ATLM Indonesia. Materi yang kita bahas adalah kimia klinik, yaitu diabetes mellitus. Di channel ATLM Indonesia, media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM di Indonesia. Nah, kita bahas materinya diabetes mellitus, tapi sebelum teman-teman mempelajari ini, teman-teman harus mempelajari dulu mengenai glukosa dan metabolismenya. Oke, kita lanjut ke diabetes mellitus. Pertama yang kita bahas adalah diabetes mellitus ini adalah definisinya dulu. Definisi. Diabetes mellitus adalah kelompok penyakit metabolik yang ditandai, ya kan, dengan hiperglikemia ya, akibat gangguan pada kerja insulin, sekresi insulin, atau keduanya. Jadi insulinnya yang gangguan kerja, tidak bisa bekerja di membran sel, memasukkan glukosa, atau sekresinya yang berkurang. Atau keduanya, bila berlangsung terus-menerus, kerusakan jangka panjang, disfungsi, dan kegagalan berbagai organ. Mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Nah, sementara di definisi lain, diabetes mellitus atau kencing manis adalah suatu penyakit gangguan metabolisme karbohidrat yang kronis, di mana kadar glukosa darah tetap dalam kadar yang tinggi, menetap, yaitu hiperglikemia. Dan ditemukan glukosa dalam urin, yaitu glukosuria, karena tubuh kehilangan kontrol terhadap glukosa darah tersebut yang disebabkan gangguan produksi insulin atau resistensi insulin. Nah, dari dua definisi ini kita bisa mengambil kata kuncinya, yaitu ini adalah penyakit gangguan metabolisme atau penyakit metabolik. Yang kedua, hiperglikemia atau kadar gula darah yang tinggi, yang mentap. Kemudian lagi berlangsung lama. Itu karena gangguan dari produksi insulin atau resistensi insulin, atau keduanya. Kemudian ada gangguan akibat itu, yaitu kerusakan pada organ atau jaringan dalam jangka panjang. Oke, kita pindah lanjut lagi. Diabetes mellitus menurut yang lain, DM adalah suatu keadaan metabolisme kronis yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh karena peningkatan kadar glukosa darah pada diabetes mellitus akibat kelainan sekresi hormon insulin, kelainan kerja insulin, atau keduanya. Nah, bila diabetes mellitus dibiarkan tidak terkendali, maka sering diikuti terjadinya komplikasi berupa kerusakan, penurunan fungsi, atau kegagalan berbagai organ tubuh seperti mata, ginjal, syaraf, kan sistemnya itu, jantung, dan pembuluh darah. Nanti ada istilah namanya nefropati, neuropati, retinopati. Nah, itu adalah akibat tadi organ yang mengalami kerusakan oleh diabetes mellitus ini. Nah, lanjut lagi kita. Patogenesis. Nah, ini penyebabnya sama asalnya. Autoimmune destruction of the beta cell of the pancreas. Jadi disebabkan oleh karena autoimun yang mendestruksi atau merusak sel-sel beta pada pankreas. Nah, akibatnya environment of insulin secretion and defect in insulin action. Jadi produksi insulin itu akan mengalami gangguan sekresinya dan terjadi kerusakan, kecacatan pada kerja insulin. Ini ada dua kan akibatnya. Bila insulin tidak ada atau insulin sangat rendah, terjadilah kenaikan kadar glukosa dalam darah, yaitu
hiperglikemia. Jadi berdasarkan gambar kita bisa melihat di sini sel beta penolong kerusakan. Akibatnya defisiensi insulin. Defisiensi insulin ini mengganggu pemanfaatan glukosa di dalam tubuh. Akibatnya apa? Hiperglikemia nanti. Oke, lanjut lagi, kita pindah ke kelompok risiko tinggi diabetes. Siapa saja? Nah, pertama, usia di atas 45 tahun. Yang kedua, IMT di atas 23 kg per meter persegi. Ya, IMT-nya nih. Nah, jadi body mass-nya. Kemudian tekanan darah di atas atau kurang lebih dari 140 per 90 mm Hg. Nah, ini ada di atas dari itu ya, dikatakan hipertensi lah. Riwayat keluarga DM. Diabetes mellitus, kalau misalnya ayahnya atau ibunya yang kena diabetes mellitus, anaknya kemungkinan ada yang kena kelompok risiko ini. Kemudian riwayat abortus berulang. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil yang abortus berulang, itu bisa tinggal melihat ke kadar glukosa darahnya. Juga pada kasus bayi lahir cacat atau BBL, bayi baru lahir, itu di atas 4 kg. Nah, ini si ibunya ini diabetes kehamilan. Lalu kadar HDL kurang dari sama dengan 35 mg per dl dan trigliserida di atas atau bisa lebih dari sama dengan 200 mg per dl. Ini adalah kelompok-kelompok yang berisiko kena diabetes mellitus. Nanti ada diabetes mellitus karena gaya hidup, ada yang diabetes mellitus karena kehamilan, gestasional, atau yang memang karena diabetes mellitus karena resistensi insulin. Nah, klasifikasinya kita bisa melihat di bawah ini, klasifikasi etiologi diabetes mellitus. Pertama, diabetes tipe 1, ini destruksi sel beta. Itu karena kasus autoimun, karena juga idiopatik. Yang kedua, diabetes tipe 2, resistensi insulin disertai defek sekresi insulin atau sebaliknya. Resistensi ya, kalau tadi destruksi itu defisiensi yang pertama, yang kedua ini adalah insulinnya yang tidak bekerja. Yang ketiga, diabetes tipe lain, yaitu defek genetik fungsi sel beta. MODY 123, DNA mitokondria. Kemudian yang selanjutnya yaitu defek genetik kerja insulin. Defek ini kalau bahasa kitanya itu adalah cacat. Kemudian yang C, penyakit eksokrin pankreas. Misalnya pada kasus pankreatitis, tumor pankreas, pankreatomi, pankreopati, fibrokalkulus. Nah, ini. Kemudian selanjutnya itu endokrinopati. Jadi endokrinnya ini mengalami hal yang tidak berfungsi. Fati artinya tidak berfungsi. Akromegali, sindrom Cushing, feokromositoma, hipertiroidisme. Kemudian yang E, karena obat atau zat kimia. Jadi obat zat kimia mampu mengganggu metabolisme tubuh. Pada kasus faktor, pentamidin, asam nikotinat, glukokortikoid, hormon tiroid, tiazid, dilantin, interferon alfa. Ini mengganggu. Kemudian infeksi, rubella, congenital, sitomegalovirus. Lalu yang G, sebab imunologi yang jarang, antibodi anti insulin. Jadi antibodi membentuk anti insulin. Kemudian kemudian yang lain lagi, yang H, sindrom genetik lain. Misalnya yang menjadi sorotan adalah sindrom Down, kemudian Klinefelter, kemudian Turner. Dan yang terakhir adalah diabetes gestasional, diabetes yang terjadi pada saat kehamilan. Apabila dia tidak hamil, dia normal kadar glukosa darahnya, tapi begitu hamil dia mengalami kenaikan kadar glukosa darah. Nah, untuk diabetes gestasional, teman-teman bisa melihatnya, menyimaknya di video saya yang lain. Oke, lanjut kita. Nah, ini pada prinsipnya diabetes itu dibagi dua hal yang berbeda ini. Diabetes tipe 1 ini adalah yang memang nyata terlihat ini. Poliuria yaitu kenaikan urin, polidipsia, rasa haus,
Polifagia itu artinya lapar, kemudian berat badan menurun secara mendadak, kemudian lagi ada fatigue, kemudian kenaikan frekuensi of infeksi, kemudian ini sifatnya rapid onset, kemudian ini tergantung insulin, ketergantungan insulin. Jadi di sini diabetes dengan ketergantungan insulin. Jadi early onset ini. Sebaliknya yang di sebelah yang tipe 2 diabetesnya itu adalah sedentary lifestyle disebabkan karena gaya hidup, familial tendency, average age of 50 tahun. Jadi ini rata-rata terjadi pada umur 50 tahun. Kemudian ini terjadi biasanya pada orang-orang dengan berat badan yang tinggi, obesitas. Kemudian fatigue, kemudian penurunan energi, dia tidak begitu banyak beraktivitas, jadi tersimpan energinya kan. Kemudian recurrent infeksi dapat terjadi pada orang dengan infeksi berulang. Nah ini secara umumnya seperti ini pada prinsipnya. Nah lalu lanjut kita ke perbandingan tipe DM1 dan tipe 2 sebagai berikut. Kita lihat di sini ada perbedaan, ada DM tipe 1, ada DM tipe 2. Ya kan? Nah, kita bisa melihat nama lain. Ya kan? Tipe 1 IDDM, kemudian tipe 2 NIDDM. Jadi independen, ya kan? Insulin dependent diabetes mellitus. Jadi diabetes tipe 1 yang tergantung insulin. Kalau tipe 2 tidak, ada nonnya itu. Nama lainnya DM juvenil, kalau tipe 2 DM dewasa. Kalau kemudian umur biasanya kurang dari 40 tahun tipe 1, kalau tipe 2 biasanya di atas 40 tahun. Klinis saat diagnosis ini DM tipe 1 berat, kalau tipe 2 ringan. Ya kan? Kadar insulin tipe 1 tidak ada insulin, kalau tipe 2 cukup atau tinggi, tapi tidak bisa dipakai. Berat badan kalau tipe 1 biasanya kurus, tipe 2 gemuk atau normal. Nah pengobatan tipe 1 insulin, diet dan olahraga. Sementara tipe 2 diet, olahraga, ya kan, OHO dan insulin. Jadi ada tambahannya OHO, ini ada obat, ya kan. Nah kita lanjut lagi pindah ke kausa resistensi insulin. Itu hambatan reseptor insulin atau FOS reseptornya. Yang kedua, defek aktivasi glukosa transport molekul GLUT4. Kemudian yang ketiga, defisiensi leptin yaitu Ki223R polimorfisme at the leptin receptor gen. Ini kalau secara molekuler seperti ini, ada polimorfisme. Kemudian yang keempat, paroksisme proliferator activate reseptor gamma PPAR gamma ini. Nah, yang kelima ini adalah penuaan dan kurangnya aktivitas fisik. Kita pindah lanjut ke patofisiologi of type 2DM. Nah, ini kita bisa melihat di gambar di sini suplai insulin, ya kan, dan aksinya menurun. Lalu bergeser ke HGPRT naik, HGP-nya naik, lalu glukosa naik. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Nah, kita lihat di sini glukosanya tetap tinggi, penyimpanan glikogennya tidak begitu banyak, ya kan. Nah yang terjadi pada lipolisis terjadi proses penggantian sumber energi, glukosa tidak bisa dimanfaatkan, terpaksa mengambil energi dari lipid, yaitu dengan melakukan lipolisis pada jaringan adiposa. Gara-gara ini, ya kan, terbentuklah FFA, free fatty acid, kenaikan asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas ini akan memicu juga pembentukan yang lain. Terus masuk trigliserida, kenaikan trigliserida, kolesterol. Nah, lalu dari sini ada proses bypass glukosa menjadi asam laktat. Asam laktat yang terjadi di hepar. Jadi dari situ kita bisa melihat tipe 2 itu penggunaan energinya tidak mutlak menggunakan glukosa, jadi dia menggunakan lemak atau lipid di jaringan adiposa. Nah kita pindah ke perkembangan DM tipe 2. Nah ini kita bisa melihat di situ kalau pada gambar
Glukosa plasma itu pada kasusnya itu adalah kegemukan, toleransi glukosa terganggu, itu kan diabetes tidak terkontrol. Nah, kita bisa melihat dia setelah 2 jam postprandial dan puasa dia meningkat, tapi tidak begitu meningkat tajam, ya kan? Nah, ini kemudian kalau pada kasus resistensi insulin itu sel betanya persennya itu lumayan kan, dan dia di sini kita lihat ada 4 gangguan. Yang pertama gangguan toleransi glukosa, yang kedua hiperglikemi, yang ketiga jadi di situ kalau yang warna biru di bawah itu resistensi insulin meningkat, kalau yang warna kuning itu hiperinsulinemia diikuti dengan kegagalan sel beta. Nah, ini kadar insulinnya turun ke bawah. Jadi berdasarkan sini kita bisa melihat pada perkembangan tipe 2 itu ada yang tidak terkontrol, ada yang bisa terkontrol dengan baik. Lanjut kita pindah ke efek terapi pada resistensi insulin dan disfungsi sel beta. Di sini menurunkan resistensi insulin itu ada kita bisa melihat panah ke atas, itu menurunkan lipolisis. Jadi dengan memberi insulin konsumsi lipid dikurangi dan pelepasan asam lemak bebas jadi dikurangi. Jadi di sini akibatnya menurunkan sirkulasi asam lemak bebas. Jadi lipotoksisitasnya menurun. Kan lipid tadi dipotong-potong menjadi lipid yang pendek, termasuk asam lemak bebas. Termasuk di situ badan-badan keton nanti. Badan-badan keton ini menyebabkan ketosis. Ketosis karena asam berarti ketoasidosis nanti. Nah, kemudian dari sini lagi kita lihat menurunkan resistensi insulin, yaitu menurunkan kebutuhan insulin. Jadi memperbaiki fungsi sel beta. Nah, yang di bawahnya meningkatkan ambilan glukosa ke dalam sel otot dan sel lemak serta menurunkan produksi glukosa hati. Jadi diambil dibentuk menjadi polimer berupa glikogen. Jadi dengan demikian glukosa dalam darah, dalam otot itu di polimer sehingga glukosa darah menurun. Nah, ini prosesnya adalah toksisitasnya itu menurun. Jadi akibat 3 efek ini itu akan memperbaiki fungsi sel beta. Ini efek terapinya ya. Nah, beda lagi dengan yang dependensi. Dependensi memang dia tidak menghasilkan banyak insulin. Nah, simptom atau gejalanya berat badan menurun, kesemutan, lemah, letih, lesu, pruritus vulvae, disfungsi ereksi. Ini terjadi pada orang-orang diabetes mellitus. Nah, kita lihat lemah, lesu, penglihatan kabur, disfungsi ereksi pada pria, pruritus vulvae pada wanita. Kemudian poliuria, banyak berkemih, polidipsia, haus dan banyak minum, polipagia, banyak makan dan lapar, kemudian berat badan turun, kesemutan dan gatal-gatal, borok luka pada kulit yaitu polidermia, komplikasi akut yaitu hiperglikemia dan ketoasidosis. Lalu ada yang lain yaitu sindroma hiperosmolar non-ketosis. Osmolaritasnya tinggi karena glukosa itu memiliki daya isap osmotik yang mampu menarik air sehingga pasien lebih banyak berkemih. Nah, kita pindah ke komplikasi organ. Gejala hiperglikemia kronis, suseptibilitas terhadap infeksi, itu komplikasi kronis apa saja? Retinopati, jadi kerusakan pada retina, potensial of loss the vision, jadi potensial dalam hal ini gangguan penglihatan hingga penglihatan itu kabur. Kemudian yang selanjutnya nefropati, ini bisa menyebabkan renal failure, gagal ginjal. Neuropathy varifer itu berupa foot ulcer, amputation dan Charcot joint. Jadi di sini bila terjadi neuropathy di darah varifer itu bisa terjadi sejenis kayak luka kan, kayak sejenis gangren nanti. Lalu bisa dilakukan proses nanti amputasi bila sudah terlalu lama. Dengan di Charcot joint itu juga ada gangguan.
Kemudian kita lihat neuropati autonom ini causing gastrointestinal. Jadi neuropati autonom ini bisa menyebabkan gangguan pada saluran cerna, genitali urinary dan kardiovaskular simptom dan sexual dysfunction. Jadi di sini mengganggu pada disfungsi seksual. Kemudian mikroangiopati, kerusakan pembuluh kecil. Jadi mikro pembuluh angiopati, pembuluh darah yang kecil itu mengalami gangguan berupa sirkulasi darah yang kurang lancar. Sirkulasi darah yang kurang lancar itu terjadi lebih utama pada saluran pembuluh darah yang jauh, yang sistemik. Misalnya di wilayah kaki, telapak kaki itu adalah peredaran darah yang jauh sehingga terjadi mikroangiopati dan suplai darah berkurang. Akibatnya bila luka terjadi di wilayah kaki, maka di sana terjadi luka yang lama sembuh, bahkan bisa borok. Nah, selanjutnya adalah aterosklerosis dapat juga mungkin terjadi. Nah, ini. Jadi kalau misalnya ini aterosklerosis, ini memperberat si pasien dalam hal menghadapi gangguan komplikasi dari diabetes yang lain. Nah, ini pembuluh darah yang mengalami sklerotik mengeras. Kita pindah ke komplikasi diabetes mellitus. Ini secara komplikasinya ini banyak dan panjang. Teman-teman bisa melihatnya nanti satu persatu, tapi ini secara detailnya. Jadi pada prinsipnya seperti yang tadi, yang sebelum-sebelumnya dijelaskan. Ada gangguan misalnya infark miokard, kemudian ada gangguan berupa gangren, infeksi, mikroangiopati, neuropati, glaukoma, kemudian katarak, kemudian hipertensi, kemudian lagi retinopati, neuropati. Nah, ini adalah ya gangguan pada diabetes mellitus. Nah, kita pindah ke diagnosis diabetes mellitus. Diagnosisnya apa saja? Pertama, gejala klinis yaitu banyak makan, banyak minum, banyak kencing. 3P, polifagia, polidipsia, poliuria. Dan penurunan berat badan disertai kadar glukosa darah yang tinggi merupakan gejala khas DM. Lanjut lagi. Kadar glukosa darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg per dl, yaitu atau 7 mmol per liter, itu pemeriksaan 2 kali. Sama seperti itu, rata-rata di atas 126 ya sudah, ini diabetes mellitus. Kadar glukosa darah 2 jam PP di atas atau sama dengan 200 mg per dl atau 11,1 mmol. Ini sudah dinyatakan DM. Kemudian kadar glukosa darah sewaktu di atas dari 200 mg per dl plus gejala khas. Kadar glukosa darah misalnya 220, lalu gejala khasnya banyak makan, banyak minum, dan banyak rasa haus. Nah, ini udah arahnya ke diabetes mellitus. Kita pindah ke nilai ambang ginjal. Kondisi normal glukosa 70-110 mg per dl akan tersaring oleh ginjal dan direabsorpsi sempurna. Namun nilai ambang batas ginjal glukosa pada ginjal itu adalah kadar maksimum sebesar 160 sampai dengan 180 mg per dl dari glukosa yang dapat diabsorpsi oleh ginjal, sisanya akan dijumpai dalam urin. Nah, di sini ginjal akan mengambil kembali glukosa yang terfiltrasi maksimal 180 mg per dl. Bila lebih dari itu maka dilepasnya dan masuk ke dalam urin. Maka ditemukan dalam urin yaitu glukosuria. Pada penderita DM yang lama akan terjadi kenaikan NAB, nilai ambang batas ginjal, karena terjadi penebalan dari glomerulus. Misalnya kalau kadar glukosa darahnya 250, dia masih mampu mengambil semua 250. Jadi nilai ambang batasnya itu mungkin mencapai 220, 230, 240. Bahkan nanti lebih tinggi. Nah, maka hanya sedikit cairan plasma masuk glomerulus. Jadi kalau glukosa darah tinggi hingga 300 mg per dl, maka tubuh masih tetap menyerap glukosa dalam urin. Jadi ada yang tidak terjadi glukosuria atau glukosurianya hanya positif satu saja. Tidak tinggi seperti positifnya yang tinggi sekali 4. Lanjut lagi, masih nilai ambang batas ginjal.
Adanya glukosa dalam urin menyebabkan BJ urin lebih besar. Tekanan osmotik dalam urin naik. Akibatnya air dalam tubulus akan ditarik menyebabkan terjadinya diuresis lebih banyak. Jadi di daya sifat osmotik ini menyedot air. Jadi air banyak dibuang melalui urin karena sifat glukosa menarik air. Diuresis osmotik akibat glukosuria akan mengancam keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Karena bersama air ikut juga elektrolit seperti natrium, klorida, kalium, dan kalsium. Air itu melarutkan dan membawa elektrolit. Elektrolit akan juga dibawa masuk ke dalam urin. Kejadian yang berlangsung lama menyebabkan kerusakan perlahan-lahan pada ginjal. Pertama dimulai dengan rusaknya nefron. Perlahan-lahan nefron mengalami kerusakan dan akhirnya rusak total. Kalau rusak total berarti apa? Gagal ginjal. Akibatnya itu adalah gagal ginjal. Nah, lanjut lagi kita teman-teman masuk ke infeksi dan gangren. Nah, orang dengan diabetes mellitus karena tadi saya sebutkan mengenai mikroangiopati. Mikroangiopati ini pembuluh darah mengalami penyempitan dan suplai darah yang menurun di perifer sehingga terjadilah aliran darah atau suplai darah yang kurang lancar. Nah, bila terjadi luka, tertusuk, atau mungkin digigit nyamuk saja ada bentol-bentol bekas hitam di kulit bagian kaki. Apalagi luka tertusuk duri atau terkena yang lain. Itu akan tetap lukanya akan tetap lama. Kemudian makin melebar, membesar dan akhirnya terjadilah borok. Nah, ini yang dinamakan dengan gangren. Orang dengan lukanya borok dan tidak sembuh-sembuh itu adalah gangren diabetik. Nah, kita bahas gangren diabetik. Gangren diabetik merupakan gangren basah. Jadi karena terlihat pada lukanya itu basah. Ya kan? Kalau yang kering kan senilik. Yang terjadi akibat borok luka yang meluas akibat proses penyembuhan yang lambat karena kadar glukosa darah yang menetap tinggi dan juga pertumbuhan bakteri yang subur. Kita tahu bakteri itu suka dengan glukosa. Bakteri hampir semua, bahkan semua bakteri tumbuh subur dengan adanya glukosa. Jadi kalau glukosa tinggi di dalam darah, di jaringan dan perifer itu kan, berarti bakteri berkesempatan untuk tumbuh yang lebih subur ketimbang pada orang dengan kadar glukosa darahnya yang normal. Itu akan lambat, kadar glukosa darahnya tidak memadai untuk pertumbuhannya. Bayangkan teman-teman yang normal itu cuma 110, si diabetes ini misalnya 250 atau 300. Berarti dia mampu berkembang 2 kali sampai 3 kali ketimbang yang orang dengan kadar glukosa darah yang normal. Nah, lanjut. Biasanya gangren terjadi pada paha hingga kaki. Tetapi kadang juga terjadi pada punggung, payudara, skrotum, dan daerah lainnya. Nah, paling banyak itu di wilayah kaki. Wilayah kaki, telapak kaki atau di atas mata kakinya. Bisa juga nanti naik ke atas di paha bisa. Tapi bisa juga di punggung. Punggung ini di wilayah punggung tengah. Payudara bisa terjadi pada wanita, skrotum pada pria. Ini di kantung testis dan di daerah lainnya. Jadi ini wujud gambar orang yang kena gangren. Lanjut lagi kita, infeksi dan gangren. Manifestasi angiopati pada pembuluh darah penderita DM berupa penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah perifer pada tungkai bawah terutama kaki. Kan? Terbentuk ulkus, berkembang menjadi nekrosis atau gangren dan mungkin tindakannya bisa amputasi. Jadi mulai dari luka tadi kemudian borok ini berupa sebuah ulkus
Ya kan ada di situ bakteri yang berkembang pesat. Jadi lalu ada terjadi nekrosis, kematian jaringan di sana. Ya, makanya kalau pada luka itu ada kayak sejenis hitam-hitam atau merah-merah, itu adalah proses rusaknya jaringan. Namanya inilah sebuah gangren diabetik. Nah, bila gangren ini terjadi di wilayah kaki, ya kan, wilayah kaki ini membesar, menjalar, akhirnya di wilayah kaki ini semuanya luka yang busuk. Ini gangren pada kaki. Nah, orang dengan gangren pada kaki ini karena bakterinya banyak, risikonya bakteri tadi menyebabkan infeksi septikemia pada si pasien, menjalar lagi yang lebih luas, dan memang wilayah kaki tadi sudah tidak baik lagi, maka perlu dilakukan proses amputasi, dipotong kakinya. Jadi orang dengan dipotong kakinya, diamputasi pada diabetes mellitus ini tujuannya untuk memperpanjang usia hidupnya dan menghindari infeksi bakteri yang lebih lanjut. Namun saya juga tidak tahu mengapa orang dengan amputasi diabetes mellitus ini separuh dari kelompoknya atau banyak mayoritasnya rata-rata setelah amputasi dia meninggal dunia. Nah, kita tidak tahu juga kenapa bisa seperti itu. Kita lanjut lagi. Staphylococcus dan Streptococcus merupakan patogen dominan, bakteri yang patogen dominan di gangren diabetik ini. Mikroorganisme dan genus Clostridium, nah ini yang anaerob, Clostridium, sering ditemukan pada gas gangren. Jadi ada juga nanti gas gangren dengan diabetes, meliputi Clostridium perfringens itu 80%, Clostridium novi 40%, dan Clostridium septicum 20%. Ini jenis Bacil anaerob, genus dari Clostridium. Kita lanjut lagi teman-teman di penghujungnya, yaitu ketosis dan asidosis. Pada diabetes mellitus, ya kan, penderitanya ini glukosa tidak dapat digunakan sebagai sumber energi utama. Terjadi pemecahan asam lemak dalam hepar berlebihan. Terbentuknya apa? Asam asetoasetat atau diasetik acid. Tadi ya kan, kemudian dapat dihidrolisa menjadi asam asetat dan menumpuk dalam darah. Kemudian ada juga berubah sebagian menjadi asam beta hidroksibutirat. Dan ada senyawa yang lebih pendek lagi, yaitu aseton. Yaitu adalah keton bodies semuanya. Jadi benda-benda keton atau badan keton itu ada 3 pada prinsipnya. Asam asetoasetat, asam beta hidroksibutirat, dan aseton. Ini dideteksi nanti di dalam urin menggunakan teknik Rotera. Tapi bisa juga keton dalam darah itu menggunakan suatu alat POCT nanti, menggunakan indeksnya berapa. Nah, ini apabila keton ini meningkat, makanya namanya ketosis. Nah, ketosis kan, apabila ketosis ini menyebabkan pH darah menurun, namanya ketoasidosis. Nah, terjadi penurunan pH darah karena asam asetoasetat dan asam beta hidroksibutirat bersifat asam. Dia menyumbangkan ion H+. Sehingga pH darah yang sekitar 7,3-an, 7,4 itu turun ke 7,2, 7,1. Nah, apabila gawat sekali, pasiennya akan mengalami koma diabetikum nanti. Ya kan? Koma diabetikum karena asidosis, ketoasidosis. Nah, koma diabetikum ini bila tidak ditangani dengan baik, pasiennya bisa meninggal dunia. Ini ketosis dan asidosis. Biasanya orang pasien-pasien yang sudah ini rata-rata pasien yang ada di ICU. Dan dipantau juga di sini adalah nanti kadar gula darah bersarta dengan yang lain, salah satunya adalah gas darah. Nah, itu saja kira-kira teman-teman kita bahas mengenai diabetes mellitus. Semoga bermanfaat, selamat belajar, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.